Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah Audit Internal Bank, program studi akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang APBPT Customer Due Diligence, referensi POJK nomor 23 tahun 2019, dosen pengampu Arif Gunawan Dwi Nugroho, SE, AKMM, CA, CPA. Sebelum itu, perkenalkan, saya Agnes Andrista Putri, NIM 2005520100. Saya Anita Cynthia Rahayu dengan NIM 2005520130. Satu, Customer Due Diligence. Dalam mengajukan produk keuangan, ada kalanya penyedia jasa keuangan atau PJK menghadapi suatu kondisi yang tidak diperkirakan, sehingga mengharuskan untuk dilakukannya uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence atau CDD. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau walk-in customer atau WIC. Beberapa situasi yang mengharuskan PJK melakukan prosedur CDD adalah pada saat satu, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. 2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. 3. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. 4. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Atau 5. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. Menurut peraturan OJK nomor 12 POJK 01/2017 OJK 12 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Identifikasi calon nasabah atau nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi 1. Identitas diri. PJK akan mengajukan permintaan informasi identitas pribadi calon nasabah orang perseorangan yang memuat nama lengkap termasuk nama alias, jika ada, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas, dan alamat tempat tinggal lain, jika ada, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan. Apabila calon nasabah telah bekerja, maka harus melengkapi data berupa informasi pekerjaan, alamat kantor, dan nomor telepon tempat kerja. Dalam hal ini, sebagai calon nasabah akan diminta melampirkan dokumen seperti kartu identitas diri atau KTM atau SIM atau paspor, NPWP, serta melampirkan spesimen tanda tangan. Yang kedua yaitu identitas pemilik manfaat atau beneficial owner. Jika ada, apabila ada pihak lain yang menjadi pemilik
Manfaat dari produk keuangan yang diajukan, maka calon nasabah harus melampirkan data dari pemilik manfaat tersebut. Adapun penjelasan mengenai kategori pemilik manfaat tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK 01/2019. 3. Informasi sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun. Dalam hal ini akan diminta menuliskan sumber dana dan penghasilan per tahun, misalnya dana berasal dari pekerjaan, usaha, atau pemberian orang tua. 4. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Penerapan CDD diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan PJK sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Dengan informasi yang didapatkan melalui proses CDD, PJK dapat mengidentifikasi transaksi yang dianggap mencurigakan seperti transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan lalu lintas transaksi keuangan yang sumbernya diduga dari harta hasil tindak pidana. Proses CDD dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau face-to-face, di mana calon nasabah harus mengunjungi kantor PJK pada awal melakukan pengajuan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan membawa dokumen pendukung. Selain itu, saat ini verifikasi face-to-face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, proses verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor autentikasi. Adapun yang dimaksud dengan dua faktor autentikasi mencakup what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh nasabah, dan what you are, yaitu data biometrik seperti bentuk sidik jari milik calon nasabah. Di Indonesia, dokumen identitas yang memenuhi kriteria dua faktor autentikasi adalah EKTP atau KTP elektronik. Untuk itu, nasabah akan diminta menunjukkan EKTP dan menautkan sidik jari pada perangkat ponsel yang digunakan saat melakukan proses CDD. Yang kedua yaitu akun PPT. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pasal 1. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan satu otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai OJK. 2. Penyedia jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan dan bank. 3. Sektor perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah. 4. Sektor pasar modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi,
efek perantara, pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. 5. Sektor industri keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura atau PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lain-lain. 6. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 7. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 8. Calon nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK. 9. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Yaitu walk-in customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. 11. Uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan di tuntas lanjut atau NH Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon nasabah WIC atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP dan atau dalam area berisiko tinggi. 13 yaitu nasabah berisiko tinggi atau high risk customers adalah nasabah yang berdasar latar belakang, identitas, dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. 14. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. 14. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 16. Syarat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 11. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 18. Direksi A. Bagi PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas. B. Bagi BPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian,
LKM, dan lain-lain. C. Bagi perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Dewan Komisaris A. Bagi PJK di sektor perbankan, PJK di sektor pasar modal, PJK di sektor industri keuangan non-bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris. B. Bagi BPR, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM, dan lain-lain. Bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah Dewan Komisaris yang sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan. Pemilik manfaat atau beneficial owner adalah setiap orang yang A. Berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. B. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK atau ultimately on account. C. Mengendalikan transaksi nasabah. D. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. E. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement. Dan atau F. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum atau legal person maupun bukan badan hukum. Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. Negara berisiko tinggi atau high risk countries adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang, tempat dilakukannya tindak pidana asal atau predikat crime, dan atau tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Lembaga negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya. Orang yang populer secara politis atau politically exposed person yang selanjutnya disingkat PEP meliputi A. PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function
oleh negara lain atau asing seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior. B. PEP domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum. C. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh organisasi internasional, seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Koresponden banking adalah kegiatan suatu bank atau koresponden dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya atau responden berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Cross-border atau correspondent banking adalah correspondent banking di mana salah satu kedudukan bank koresponden atau bank responden berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha serta konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Transfer dana adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai transfer dana. Bank pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana. Bank penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari bank pengirim. Bank penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana. Konglomerasi keuangan atau financial group adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Pasal 21. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah negara atau area geografis, penduduk, produk jasa keuangan atau jaringan distribusi atau delivery channels. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib untuk A. Mendokumentasikan penilaian risiko, B. Mengklinikan penilaian risiko secara berkala, dan C. Memiliki mekanisme dan memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. 3. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional atau National Risk Assessment dan secara sektoral atau Sectoral Risk Assessment. Pasal 17. 1. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib A. Melakukan
identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Dan B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. 3. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau pihak ketiga. Pasal 27. 1. PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. 2. Dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang ketiga yaitu dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. 4. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner. Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Pasal 28. Dalam hal calon nasabah atau WIC kan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat beneficial owner berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan atau natural person, identifikasi dan verifikasi atas pemilik manfaat beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa A. Informasi dan dokumen identitas yang memuat 1. Nama lengkap termasuk nama alias, 2. Nomor dokumen identitas, 3. Alamat
tempat tinggal sesuai dokumen. 4. Identitas dan alamat tempat tinggal lain. 5. Tempat dan tanggal lahir. 6. Kewarganegaraan. 7. Pekerjaan. 8. Alamat dan nomor telepon tempat kerja. 7. Jenis kelamin. Dan 10. Status perkawinan. B. Sumber dana. C. Penghasilan rata-rata per tahun. D. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. E. Hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditujukan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Dan F. Pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. 3. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner. Jadi korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud, atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat atau beneficial owner dari perusahaan terbuka tersebut. 5. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC yang merupakan perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner dilakukan terhadap informasi berupa yang pertama, identitas penitip harta atau setor. B. Identitas penerima dan pengelola harta atau trustor. C. Identitas penjamin atau protektor. D. Identitas penerima manfaat atau beneficiary atau kelas penerima manfaat atau class of beneficiary. Dan E. Orang perseorangan atau natural person yang mengendalikan trust. Pasal 29. Kewajiban penyampaian dokumen dan atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir, pemilik manfaat, atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, tidak berlaku bagi pemilik manfaat atau beneficial owner berupa A. Lembaga negara atau instansi pemerintah. B. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Atau C. Perusahaan publik atau emiten. Pasal 30. Yang pertama, PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria beresiko tinggi. Yang kedua,
Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner, atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilihat dari A. Latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah pemilik manfaat, beneficial owner, atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi. A. Latar belakang atau profil calon nasabah, nasabah pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. B. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. C. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries. D. Transaksi tidak sesuai dengan profil. E. Termasuk dalam kategori PIP. F. Dalam usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business. Pasal 36. Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan atau countermeasure, PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Pasal 42. PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau melaksanakan transaksi dengan WIC dalam hal calon nasabah atau WIC. Yang pertama, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. Yang kedua, diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Keempat, berbentuk sel bank atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank atau terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Yang kedua, PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal A. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi. B. Memiliki sumber daya transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan atau C. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Yang ketiga, PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIC dan pemilik manfaat atau beneficial owner
dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah. 4. Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti-tipping off. PJK wajib menghentikan prosedur CDD dan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK. 5. PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria. Pasal 46. Yang pertama, PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 3. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. 4. Dalam hal terdapat kesamaan nasabah, kesamaan nama nasabah, dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. 5. Dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PJK wajib melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. 6. PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pasal 51. 1. Bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Bank pengirim wajib 1. Memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah, WIC, pengirim, atau nasabah atau WIC penerima, paling sedikit meliputi yang pertama, nama nasabah atau WIC pengirim. Yang kedua, nomor rekening nasabah pengirim. Yang ketiga, alamat nasabah atau WIC pengirim. Yang terakhir, nomor yang keempat,
nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau WIC pengirim. Yang kelima, sumber dana nasabah atau WIC pengirim. Nah, yang keenam, nama nasabah atau WIC penerima. Yang ketujuh, nomor rekening nasabah penerima. Yang kedelapan, alamat WIC penerima. Yang kesembilan, jumlah uang dan jenis mata uang. Dan terakhir, tanggal transaksi. Yang kedua, menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerus atau bank penerima. Dan tiga, menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. B. Bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. C. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1. Yang kedua, untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Yang ketiga, bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan menata usahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penata usahaan dokumen dalam peraturan OJK ini. Pasal 54. Yang pertama, dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1 tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana 1A dalam hal bank penerus menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1, bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan straight-through processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. 1B. Dalam hal bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim atau bank penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi bagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1. Bank penerima wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah transfer dana dilaksanakan. 2. Dalam hal
bank penerus dan atau bank penerima menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1. Bank penerus dan atau bank penerima dapat A. Melaksanakan transfer dana, B. Menolak untuk melaksanakan transfer dana, atau C. Menunda transaksi transfer dana disertai dengan tindak lanjut yang memadai. 3. Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bank penerus dan atau bank penerima wajib memiliki kebijakan prosedur berbasis resiko. Pasal 56. 1. PJK wajib menata usahakan A. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak 1. Berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC, atau 2. Ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. B. Dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan. 2. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi A. Identitas nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya. B. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis atau jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang telah dilakukan. Dan D. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. 3. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. PJK wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditata usahakan sesegera mungkin dan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan atau otoritas lain yang berwenang. Pasal 62. Yang pertama, PJK wajib menyampaikan kepada OJK A. Action Plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. B. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini. Dan C. Laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 huruf B sampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Dan D. Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 huruf C disampaikan setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. 2. Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya. 3.
Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C. PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak perubahan dilakukan. 4. Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Pasal 65. 1. PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Syariah, GPLK, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, dan manajer investasi atau yang kedua sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian, dan PMV. Yang kedua, LKM dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pasal 66. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, selain pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan, dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan atau teguran tertulis, B. Denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, C. Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, B. Pembatasan kegiatan usaha tertentu, E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, F. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK dan atau pencantuman anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. 4. 3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenai secara tersendiri
atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sampai dengan huruf G. 3A. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan paling banyak sebesar 5 miliar rupiah bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar 15 miliar rupiah bagi perusahaan. 4. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada publik atau masyarakat. Pasal 67. Yang pertama, PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai peraturan OJK ini paling lambat 6 bulan sejak peraturan OJK ini diundangkan. 2. Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada peraturan OJK ini dinyatakan berlaku selama 4 tahun terhitung sejak peraturan OJK ini diundangkan. 3. PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan OJK nomor 12 atau POJK.01 atau 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 peraturan OJK ini. Sekian presentasi dari kami. Sebelum itu izinkan kami memberikan sebuah kata motivasi. Kami mohon maaf apabila penyampaian materi masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.